channel Floreta. Halo sobat, selamat datang kembali bersama channel Floreta. Oke, pada hari ini guys, kita akan membahas tanaman buah Makassar. Nah, ikuti ulasannya guys. Namun sebelum kita lanjut dan kita bahas, yang baru datang jangan lupa like, subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari kami. Buah Makassar disebut juga ambe merica, adalah perdu tegak menahun yang tumbuh meliar di hutan. Tumbuhan ini pahit dan beracun. Sebagian tumbuhan ini digunakan untuk obat. Tingginya 1-2,5 meter dan berambut halus dan ikal, berwarna kuning. Tumbuhan ini juga disebut tumbuhan kecil, mengingat tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 10 meter, tinggi daun tunggal dan bertulangan daun menyirip. Jumlah anak daunnya 3-15, letaknya berhadapan dan tersusun spiral. Helaian daunnya terbentuk bulat lonjong hingga lancet memanjang, ujungnya runcing, pangkalnya berbentuk baji, tepinya bergerigi kasar, permukaan atasnya berwarna hijau dan permukaan bawahnya berwarna hijau muda. Panjangnya antara 5-10 cm dan lebarnya antara 2-4 cm. Tulang daunnya sekunder, tidak bercabang dan berakhir di kelenjar daun. Perbungaannya muncul dari ketiak daun, berbulu menggarpu kecil. Tumbuhan ini berkelamin dua dan terletak dalam mala yang padat dengan warna ungu. Buahnya terdiri dari 1-4 buah anak batu yang berdaging, berwarna hitam, keunguan. Ketika kering bijinya bulat telur dengan kulit biji tipis. Buahnya termasuk buah batu yang panjangnya antara 8 mm. Jika sudah masak berwarna hitam dan bijinya bulat berwarna putih. Buah Makassar menghasilkan 322,9 buah dalam sebatang. Buahnya berwarna hijau, setelah tua berwarna hijau atau coklat. Fase pembuangan atau pembentukan dan pemasakan buah selama berturut-turut antara 28-47 antara 49 hari. Di Indonesia, buah Makassar ini dikenal dengan banyak sebutan. Kalau di Batak itu namanya malur, kalau di Lampung namanya berul, kalau di Sunda namanya walot, kalau di Jawa namanya bom Makassar, kalau di Makassar namanya tambara merica, kalau di Ambon namanya nagas. Buah Makassar ini aslinya dari Sri Lanka. Buah Makassar ini tumbuh tersebar dari Sri Lanka, terus melalui India, mengarah ke Indochina, Tiongkok Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, ke Australia Utara. Tumbuhan ini jarang ditemui di Maluku ataupun di Papua. Dahulu di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan banyak ditemui buah Makassar, namun buah Makassar ini jarang ditemui di Jabodetabek. Buah Makassar ini hanya ditemui di kebun-kebun milik industri pembuatan jamu. Persebarannya terpecah-pecah di Malaysia Timur. Kalau tanaman ini di Indonesia sebagai semak belukar atau tanaman pagar. Tumbuhan ini dapat diperbanyak dengan biji. Buah Makassar ini umumnya tumbuh di hutan sekunder, ringan dan di semak-semak pinggir hutan dan bahkan di tempat panas, di tanah berpasir dan tanah berkapur. Juga tumbuh beriklim basah maupun kering, muson dan lembab hingga 1-1500 mdpl. Bagian yang dimanfaatkan adalah akar, buah, daun. Akarnya mengandung alkaloid, yatamin, glikosida, bruselin, vitamin A, vitamin B, kosamin, dan fenol. Buah dan daunnya mengandung tanin. Manfaat dan kemampuan: menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Akarnya digunakan untuk pengobatan malaria, keracunan makanan, dan demam. Daunnya untuk mengatasi sakit pinggang. Biji buahnya dimakan untuk meringankan masalah pencernaan pada perut, juga untuk menghentikan pendarahan pada usus. Sedangkan lumatan buah Makassar di masyarakat Kampung Dieng di Wonosobo diminum seperti kopi. Cara penggunaannya: disentri amuba, cuci bersih 10-15 butir biji buah Makassar, tumbuk lalu masukkan ke dalam kapsul
Diminum 3 kali sehari selama 7-10 hari. Bila disentri. Penderita malaria, ambil 20 gram akar, dicuci, dipotong-potong kecil-kecil, masukkan 750 ml air, masak sampai mendidih sampai tersisa 1 gelas, saring dan minum. Setelah dingin, minum 2 kali setengah gelas masing-masing sehari. Untuk bengkak, ambil daunnya lalu tumbuk sampai halus, kompreskan pada bagian yang bengkak akibat benturan dan terpukul benda keras. Info lain, buah Makassar ini memiliki nama ilmiah Brucea javanica, dapat dimanfaatkan dalam terapi penyakit kanker. Umumnya dapat digunakan sebagai penyakit kanker, disentri, dan malaria, dan belum ditemukan literatur yang menyebutkan ada efek samping dari konsumsi tanaman B. javanica itu. Sebaiknya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi kaum ibu hamil dan menyusui dilarang mengonsumsinya, dan anak-anak tidak diperbolehkan dengan mengonsumsi dengan dosis yang berlebihan. Sebelumnya berkonsultasi dulu dengan dokter. Oke guys, sampai di sini dulu video dari aku. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton video aku. Jangan lupa komen, like, subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Thank you. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa.